Allah suruh sholat nggak mau sholat, Allah suruh jujur malah bohong, ya. Dia berpaling dari peringatan Allah, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kata ulama, sumpek, sedih, permasalahan yang tidak ada ujung-ujungnya. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau dia meninggal lagi tidak sempat taubat, di dunia sudah kena masalah, di akhirat lagi masalah lain. Yang kedua, orang yang berbuat dosa dan membuka pintu ini sesat dan jauh dari petunjuk. Susah untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36. Surah nomor 33 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi laki-laki mengaku mukmin dan perempuan yang mengaku mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan halal haram. Silakan nikmati halal, silakan kerjakan perintah wajib atau sunnah, silakan jauh yang haram dan makruh. Maka mereka masih punya pilihan lain. Tidak layak untuk orang mukmin itu. Nikmati halal, ya, tinggalkan yang haram. Itu kebahagiaan bagi seorang mukmin. Lalu kata Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menggabungkan tentang dosa besar dan dosa kecil ini dalam Al-Qur'an. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 31. An-Nisa, surah nomor 4 ayat 31. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kalian ke dalam surga. Jadi di sini dosa besar, dosa kecil Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kalau dosa-dosa besar dijauhi, dosa kecil bisa dimaafkan. Kita tahu misalnya masalah Ramadan ini juga ada hadisnya. Antara lima, kata Nabi SAW, antara 5 waktu sholat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat ke Jumat, dan antara Ramadan ke Ramadan, riwayat lain antara umrah ke umrah, pembersihan dosa di antara keduanya kalau dosa-dosa besar dijauhi. Berarti dosa kecil dibersihkan dengan amal soleh, tapi dosa besarnya harus dengan taubat nasuha. Ya, nanti akan kita jelaskan masalah itu. Kemudian dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 37. Surah nomor 42 ayat 37 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Ya. Di sini berarti Allah SWT memuji orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Tentu kalau teman-teman tanya kepada saya dosa-dosa besar apa saja Ustaz, ada kajian kami di YouTube membahas tulisan Imam Az-Zahabi rahimahullah, judul bahasa Arabnya Kitab Al-Kabair. Terjemahan Indonesia dosa-dosa besar. Ya. Nah, itu sudah 107 dosa besar saya sudah bahas di YouTube. Teman-teman bisa download secara gratis tentunya. Ketik nama saya Khalid Basanama, dosa-dosa besar akan keluar semua ceramah poin demi poin. Ada 107 dosa besar. Juga dalam firman Allah yang lain surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 32. Surah nomor 53 ayat 32 An-Najm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari dosa-dosa kecil. Perhatikan di sini Allah sebutkan dosa besar, dosa kecil. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu menjadi janin dalam perut ibumu. Dan jadi janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Semua dosa besar, semua dosa teman-teman sekalian yang kecil, dan dosa kecil bisa diampuni dengan semua amal saleh. Ya. Semua amal saleh.
Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Selalu ikuti dosa-dosamu yang pernah kau lakukan dengan amal soleh sekarang, ganti dengan amal soleh. Karena pasti amal soleh akan membersihkan itu. Sama dengan uduk misalnya, uduk sholat. Kata Nabi SAW, siapa yang uduk dan menyempurnakan wudhu sholatnya, maka akan berjatuhan semua dosa-dosanya dari anggota tubuhnya. Kalau dia membasuh telapak tangan, jatuh dosa dari tangannya sampai dengan tetes air terakhir. Kalau dia kumur-kumur dan masukkan air di hidungnya, maka akan jatuh dosa dari mulutnya. Kalau dia membasuh wajahnya, akan jatuh dosa dari matanya. Kalau dia membasuh kepalanya, jatuh dari kepalanya. Kalau dia basuh kakinya, dari kakinya. Ya. Semua dibersihkan sampai tetes air terakhir yang jatuh dari anggota tubuhnya. Berarti kan wudu bisa membersihkan dosa. Orang ke masjid, kata Nabi SAW, siapa yang pergi sholat ke masjid, maka setiap langkah kakinya satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajatnya di surga. Jadi kan pembersihan dosa. Jadi semua amal soleh teman-teman, bakti sama orang tua, silaturahim, bantu seorang muslim, sedekah, membersihkan dosa-dosa kecil kita. Tapi kalau dosa besar nggak bisa. Dosa besar harus dengan taubat nasuha. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Riyadus Shalihin beliau, syarat diampuni dosa besar ada 3. Meninggalkan dosa itu seketika, itu syarat pertama. Meninggalkan dosa itu seketika. Misal lagi bohong berhenti, lagi zina berhenti, lagi riba berhenti. Yang kedua menyesali. Menurut beliau sesali, merasa menyesal dalam hati, kenapa saya lakukan, kenapa saya terjerumus. Yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Bertekad. Salah satu luput tidak diterima taubatnya. Jadi misal, ada orang pernah bertanya sama saya, Ustaz, saya sudah taubat tahun lalu, kalau tahun ini saya ulangi dosa. Apakah diterima lagi taubat saya? Maka saya bilang, kalau taubat Anda yang tahun lalu nasuha, betul-betul meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Betul-betul itu sudah dilakukan, diterima taubatnya pada saat itu. Kalau sekarang lemah iman, terjerumus lagi dalam dosa, butuh taubat yang baru. Tapi kalau tahun lalu dasarnya begini, tinggalkan dosa iya, sesali iya, tapi dia belum bertekad untuk meninggalkan. Dia bilang, ya kalau ada kesempatan saya akan ulangi. Maka dari awal taubatnya tidak diterima. Jelas ini? Mana ahli waqra, tidak ada suara. Loyo betul, kasihan. Sebagian ulama menambahkan syarat keempat dari taubat nasuha adalah mengisi sisa umur dengan amal saleh. Jadi tidak. Kenapa banyak teman-teman sekalian orang sudah taubat nasuha dia masih ulangi dosanya? Karena dia tidak isi sisa umurnya dengan amal saleh. Misal orang biasa jam 10 malam ke karaoke atau ke diskotik. Sekarang dia sudah taubat. Dia harus ganti program itu dengan program yang ibadah. Misal dia dengar pengajian, misal dia kumpul sama teman-temannya orang soleh, dia baca kitab, apalah. Dia harus ubah. Kalau tidak, detik-detik yang dia bisa pakai dosa, syaitan akan, kalau dia melamun, syaitan akan buat dia ingatkan dosanya yang lalu. Makanya syarat keempat juga termasuk hal yang ditekan oleh para ulama. Baik, kalau teman-teman bertanya, kira-kira kalau saya buat dosa apa sih efeknya? Ada bahayanya nggak? Ada bahayanya, dan luar biasa bahayanya. Di dunia akan datang bahaya yang berat, nanti kita sebutkan poin demi poin. Kalau meninggal tidak sempat taubat, sudah disiksa di dunia, di akhirat disiksa lagi. Yang pertama teman-teman, sempitnya hidup seseorang yang bermaksiat. Sumpek, gelisah, gundah. Gak ada orang yang buat maksiat itu lalu kemudian enak, gak ada. Bohong. Orang zina di kamar hotel, kemudian dia senang, enggak. Besok pagi dia bangun sumpeknya luar biasa. Enggak tahu mau buat apa rasanya. Sumpek. Orang-orang non muslim tidak tahu harus kemana. Sumpek itu peringatan dari Allah supaya dia taubat, tapi dia nggak ngerti. Dia ulangi lagi zina besoknya, bertumpuk-tumpuk kesumpekan itu. Bahkan akhirnya ujungnya dikuasai oleh syaitan, akhirnya bunuh diri atau bunuh orang atau malah mabuk-mabukan yang berlebihan dan seterusnya. Allah berfirman tentang masalah ini, sempitnya hidup dan akan ada kegundahan, kegelisahan. Tidak ada dosa yang tidak mengalami ini teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya kata ulama tafsir berbuat dosa. Allah suruh sholat nggak mau sholat, Allah suruh jujur malah bohong, ya. Dia berpaling dari peringatan Allah, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kata ulama, sumpek, sedih, permasalahan yang tidak ada ujung-ujungnya. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau dia meninggal lagi tidak sempat taubat, di dunia sudah kena masalah, di akhirat lagi masalah lain. Yang kedua, orang yang berbuat dosa dan membuka pintu ini sesat dan jauh dari petunjuk. Susah untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36. Surah nomor 33 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi laki-laki mengaku mukmin dan perempuan yang mengaku mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan halal haram. Silakan nikmati halal, silakan kerjakan perintah wajib atau sunnah, silakan jauh yang haram dan makruh. Maka mereka masih punya pilihan lain. Tidak layak untuk orang mukmin itu. Nikmati halal, ya, tinggalkan yang haram. Itu kebahagiaan bagi seorang mukmin. Lalu kata Allah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, bermaksiat, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Tidak akan dapat petunjuk dari masalahnya. Jadi kalau kita sedang hadapi masalah teman-teman sekalian, bangkrut dari usaha, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ribut dalam rumah tangga tidak selesai-selesai, semua dosa. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Taubat, bersih. Apa kata sebagian ulama salaf? Saya tahu saya punya dosa kalau tiba-tiba saya lihat perubahan terjadi pada istri saya tanpa sebab. Bahkan saya melihat perubahan pada tunggangan saya. Antum mau starter mobil jadi masalah, mau ini susah, mau itu susah. Apa saja. Bahkan tikus yang masuk ke rumahku, aku tahu karena penyebabnya dosa. Bayangkan. Sebagian ulama salaf menganggap kalau kakinya kesentuh batu, langsung mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, aku bertobat dan beristighfar kepadamu. Langsung kakinya kesentuh. Kadang-kadang mau keluar hujan, kadang-kadang mau pakai baju mungkin belum disetrika bajunya. Kadang-kadang semua ini teman-teman sekecil apapun adalah penyebabnya dosa. Makin bersih dari dosa maka makin siap semua fasilitas. Yang ketiga, ia akan selalu didampingkan syaitan. Kalau dia selalu buat pintu dosa, Allah sengaja kirim syaitan mendampingi dia. Jadi hidupnya jadi penuh ketakutan. Selalu programnya adalah maksiat dan maksiat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 36. Surah nomor 43 ayat 36 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran, maksudnya berbuat dosa, dilarang tapi dilanggar. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, sengaja buat dosa dan melanggar apa yang ada dalamnya, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Maka syaitan itu akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Yang keempat, terancam masuk neraka kalau tidak sempat taubat di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau taubat, kalau meninggal tidak sempat taubat ini lebih berat lagi. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maksudnya bermaksiat dan melanggar ketentuan-ketentuannya Allah, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Juga dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 23. Surah Jin surah nomor 72 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa balaghan minallahi wa risalatihi
wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah, kata Nabi SAW, dan risalahnya, dan hati-hatilah barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, dilarang tetap dilakukan, sesungguhnya baginya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Teman-teman sekalian, berbuat amal soleh ada kenikmatan, berbuat dosa ada kenikmatan, tapi tidak akan pernah bersatu. Kalau orang sudah menikmati satu ibadah, misal contoh, seorang laki-laki di antara kita sudah komitmen setiap azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat kata Allah, ayo menuju kepada kemenangan, kalimat panggilan dari Allah. Muazzinnya mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, sama kalimatnya. Allah yang panggil. Komitmen saya mau ke masjid, Allah panggil. Sudah komitmen nih, begitu azan ke masjid selalu kita jalankan sambil mengejar fadilahnya. Baik, orang yang seperti ini teman-teman sudah menikmati sholatnya, gitu kan? Kapan sekali saja meleset waktu sholat itu, nyesal nggak kira-kira? Nah, kenapa muncul penyesalan? Karena dia sudah nikmati itu. Apalagi dosanya, dosa meninggalkan, kan meninggalkan sholat, ini kan mengerjakan sholat ya, ini meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat dosa, ini sudah hilang dari hatinya, udah nggak mau lagi tinggalin sholat. Jangankan tinggalkan sholat, telat aja dia nggak mau, karena sudah nikmati sholat itu kan. Kita pindah sekarang orang yang bermaksiat, orang yang meninggalkan sholat, maka dia heran melihat, kenapa orang ini setiap azan ke masjid ya? Apa nggak capek tuh, bolak-balik masjid, panas segala macam. Bagi dia aneh, karena dia sedang menikmati maksiatnya, jadi nggak bisa ketemu. Tapi jangan salah, ibadah punya kenikmatan teman-teman. Ibadah punya kenikmatan, ya. Orang wanita muslimah tutup aurat, dia nikmati tutup aurat itu, betul-betul dia tahu Allah perintahkan dan dia tidak mau melanggar itu, sudah komitmen. Sekali seorang muslimah di rumahnya, pintu rumahnya terbuka, ada satu laki-laki bukan mahram nyelonong, supirnya masuk atau siapa masuk, terlihat satu helai rambutnya, kira-kira muslimahnya nyesal nggak? Nyesal, pasti. Ya Allah, kenapa rambut saya kelihatan, aduh lengan saya kelihatan, aduh leher saya kelihatan. Padahal sebenarnya seperti orang ada di pinggir jalan, kita balik, orang yang bermaksiat ya, yang tadi kan tutup aurat, sekarang buka aurat. Ada orang di pinggir jalan, di mall teman-teman, pakai celana pendek, tidak pakai baju bahkan di pantai. Mereka nggak malu. Mereka menikmati itu. Maka mereka heran, nikmat ibadahnya tutup aurat hilang. Loh, kok itu orang pakai cadar ya? Kok pakai jilbab nggak panas ya? Karena hilang dari dia kenikmatan itu. Allah dampingkan pada dia syaitan yang menghiasi perbuatannya itu. Jadi teman-teman jangan berpikir, oh orang yang buat dosa tuh enak tuh, nikmati. Enggak. Dia nikmati ya, ada nikmatnya, tapi itu sebentar. Ini juga ada nikmat, ini nikmat yang tidak bisa dibeli oleh mereka, tidak bisa. Makanya kata Nabi SAW, termasuk orang yang akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman, orang yang pernah kufur, orang yang pernah salah, kemudian masuk kepada ibadah, itu luar biasa. Ya. Dia akan tahu, oh ternyata itu cuma nikmat yang sebentar. Pada saat mabuk, lagi fly saja, setelah itu sumpah, sedih, suntuk. Tapi orang ibadah enggak. Gak ada orang teman-teman sekalian komitmen sholat 5 waktu pulang balik masjid ya. Antum mungkin bisa rasakan kalau antum sudah praktek. Kemudian baca Al-Quran, dengerin pengajian, terus tidur nanti bangun sholat malam, terus sumpek. Ada yang sumpek? Gak bakal, mustahil. Pasti hidupnya tenang, besok pagi bangun sholat subuh ke masjid, pergi kantor, begitu terus setiap hari. Kenikmatan yang luar biasa, gak bisa dibeli itu. Itu punya kenikmatan. Yang kelima teman-teman, yang terakhir, efek daripada dosa adalah dibenci oleh lingkungan. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi jangan antum pikir kita kalau buat dosa, misal berbuat jahat, zalim, berdurhaka sama orang tua, kasar, pelit, kira-kira disuka sama lingkungannya? Nggak bakalan. Jadi dasarnya yang dosa itu dibenci loh. Allah benci, Allah berikan ancaman berat, Allah juga buat lingkungannya sendiri tidak suka, supaya dia berhenti dari situ. Bahkan subhanallah kalau dia mati, orang berterima kasih kalau dia mati. Siapa si fulan? Oh itu tukang gosip tuh, syukur dia mati. Oh itu si fulan preman tuh, suka ganggu, biarin aja dia mati. Hah? Kalau orang beriman kepada Allah, orang jujur, amanah, tanggung jawab, ramah, dermawan, bakti sama orang tua, apalah azan ke masjid, orang merasa tentram sama dia.
Siapa si fulan? Oh, si fulan itu orang baik. Kalau azan ke masjid, ramah, suka berbagi, suka segala macam. Teman-teman kalau mau tahu, saya kasih sebuah kaidah sederhana. Kalau mau tahu diri kita baik atau tidak, coba bayangkan sekarang kalau kita meninggal, teman-teman. Kalau detik ini ajal kita datang, kita meninggal. Kira-kira penilaian lingkungan kita seperti apa? Kita baik atau buruk? Antum lebih tahu masing-masing. Kalau kita meninggal lalu orang bilang, oh itu si fulan mati, syukur dia mati. Misal, berarti kita baik atau buruk? Buruk. Tapi kalau kita meninggal orang bilang, ya Allah kenapa dia mati, orang baik tuh. Nah, seperti itu. Subhanallah, saya punya pengalaman begini teman-teman sekalian. Jadi ada seorang teman dekat saya namanya Dr. Hussein Al-Jabi. Semoga Allah jaga beliau. Ini saya sama beliau sudah komitmen untuk saling mencintai karena Allah. Beliau orang asli Madinah, gitu kan. Masya Allah kesalihannya luar biasa. Wala uzaki alallahi ahada. Saya tidak memuji ini kecuali memang karena saya lihat ya karena Allah ini semua. Orangnya soleh. Saya saling sepakat untuk mengatakan ini uhibbuka fillah. Saya cintai kamu karena Allah. Dia juga mengatakan begitu. Salah satu yang sering kami lakukan adalah kami sering telepon-teleponan lalu kami saling berbagi nasihat. Beberapa waktu tentu pada saat lagi ada waktu lowong, tidak setiap saat. Maka teman-teman sekalian pernah satu kali saya teman-teman lalu dia bilang, Khalid, sekarang kamu yang nasihati. Saya bilang baiklah. Subhanallah, saya tidak tahu menasihatin apa, tapi waktu itu saya tiba-tiba terlintas di benak saya. Saya bilang, ya akhi, Hussein. Dia bilang, na'am, iya. Siapa orang di Saudi ulama yang paling antum hormati? Yang antum anggap luar biasa kesolehannya. Kata dia Syekh bin Baz, rahimahullah. Waktu itu Syekh bin Baz sudah meninggal, ya, awal-awal meninggal. Beberapa tahun yang lalu. Terus saya bilang, kenapa antum puji dia? Dia bilang, dia ulama besar, hafal Quran, tulisannya banyak nyebar sana sini, muftinya Saudi. Sampai Syekh bin Baz itu mau meninggal, atau meninggal teman-teman sekalian, atau jenazahnya habis disolati, itu nggak bisa lagi dipikul jenazahnya. Karena banyaknya orang hadir. Jadi dari kepala ke kepala, sampai ke liang lahat. Dari masjid sampai ke kuburan. Luar biasa orang yang hadir. Nggak bisa dilihat lagi, kayak semut orang yang hadir itu. Waktu meninggal rahimahullah. Dia bilang Syekh bin Baz, karena dia soleh segala macam. Saya bilang baik, sekarang penilaian kamu pribadi. Kira-kira dia di surga atau di neraka? Kata dia, tentu saja sesuai dengan teori syar'i di surga. Kata teman saya ini si Jabir, si Hussein. Lalu saya bilang begini, baik akhi, kalau itu pendapat yang ente sampaikan, saya juga setuju dengan itu. Tapi saya sarankan kamu, sekarang saya nasihati, kamu dan saya, kita jadikan diri kita seperti Syekh bin Baz. Sebelum kita meninggal, jadi seperti dia. Supaya kalau kita meninggal dikenang seperti dia. Belum terlambat. Dalam video ini mengingatkan saya bahwa dosa itu bukan sekedar kesalahan, tapi juga beban rohani yang harus segera dibersihkan. Sayangnya, di zaman sekarang banyak dari kita yang taubatnya hanya sebatas lisan. Habis nangis karena merasa bersalah, seminggu kemudian balik lagi ke dosa yang sama, bahkan mungkin lebih parah. Banyak orang terjebak dalam siklus ini, berdosa, menyesal, taubat, lalu tergoda lagi dan jatuh ke lubang yang sama. Ini bukan karena kita lemah saja, tapi juga karena kita kurang menjaga diri dari lingkungan dan kebiasaan yang buruk. Kadang, taubat tidak diiringi dengan perubahan gaya hidup, tidak memperbaiki teman pergaulan, tidak memperbanyak ilmu, makanya jatuh lagi. Padahal Allah Maha Pengampun, tapi bukan berarti kita bebas mengulang kesalahan. Taubat sejati itu harus ada tekad kuat untuk tidak mengulanginya dan usaha nyata menjauhi sebab-sebab dosa itu. Jangan sampai hati kita jadi keras dan akhirnya taubat pun cuma jadi rutinitas tanpa makna yang berarti. Barakallahu fikum.